Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Lailatul Nikmah. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Gresik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan pencatatan atau pembukuan laporan keuangan sederhana untuk usaha kecil. Nah, usaha kecil di sini yang dimaksud misalkan pedagang kaki lima, warung kopi, warung sembako, dan lain-lain. Terkadang seringkali mereka meremehkan. Kenapa sih kita harus melakukan pencatatan atau pembukuan? Toh nanti uangnya juga akan dipakai untuk keperluan sehari-hari. Padahal teman-teman, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita melakukan pencatatan atau pembukuan. Yang pertama, kalian dapat memantau bagaimana perkembangan usaha kalian. Fungsi yang kedua adalah kalian bisa mengetahui bagaimana kondisi keuangan usaha kalian. Untuk melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan kalian, kalian harus melakukan pencatatan secara jelas dan terperinci. Kemudian fungsi yang ketiga adalah pencatatan bisa sebagai sumber pengambil keputusan. Jika kalian membuat laporan keuangan, kalian bisa mengetahui apakah bisnis kalian itu mengalami keuntungan atau bahkan kerugian. Dengan mengetahui kondisi tersebut, kalian bisa melakukan perencanaan bisnis yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, ada beberapa alasan mengapa banyak pengusaha-pengusaha kecil yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan laporan keuangan. Salah satunya adalah mereka merasa bahwa pembukuan ini tuh sangat merepotkan dan mereka pun kurang mengerti bagaimana cara melakukan pencatatan atau pembukuan secara sederhana pada usaha kecil mereka. Alasan kedua, mereka yang tidak mengerti bagaimana cara melakukan pencatatan merasa bahwa mereka harus menyewa seorang akuntan sehingga mereka akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi. Padahal mereka sendiri pun bisa melakukan pencatatan atau pembukuan laporan keuangan itu sendiri. Kurang lebih seperti itu fungsi dari pencatatan atau pembukuan serta bagaimana alasan pengusaha kecil untuk tidak melakukan pencatatan atau pembukuan. Langsung saja kita lanjutkan ke videonya. Semoga bermanfaat bagi kalian pengusaha kecil maupun calon pengusaha kecil. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah memisahkan keuangan pribadi rumah tangga dengan keuangan usaha. Mengapa demikian? Dalam memisahkan keuangan ini sangat banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah laporan keuangan lebih rapi. Yang kedua adalah keuangan lebih stabil. Yang ketiga adalah menghindari resiko pertanggungjawaban. Yang keempat, image lebih profesional. Maksud dari image lebih profesional adalah kalian para pengusaha bisnis tidak hanya melakukan bisnis itu sebagai hobi, tetapi kalian juga melakukan bisnis itu sebagai keseriusan untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, kesan yang ditampilkan juga harus terlihat lebih profesional. Pemisahan keuangan ini adalah langkah awal menuju usaha yang lebih menguntungkan. Yang kedua adalah memposisikan diri kita ini sebagai pegawai, bukan pemilik usaha. Nah, selanjutnya kegiatan dalam keuangan ada dua. Yang pertama, penerimaan keuangan, dan yang kedua adalah pengeluaran keuangan tentunya. Nah, dalam penerimaan keuangan kita kelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah setoran modal, yang kedua adalah hasil penjualan, yang ketiga adalah penerimaan piutang, yang keempat adalah pinjaman ataupun hutang. Begitu juga dengan pengeluaran keuangan, kita kelompokkan menjadi 3. Selanjutnya, yang pertama adalah modal. Modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan usaha. Bagaimana cara mencatat modal pada buku kas? Cara pencatatannya adalah yang pertama, kita tulis terlebih dahulu tanggalnya ya. Keterangannya kita tulis setor modal, lalu kita tulis nominalnya di kolom masuk. Setelah itu berarti sisa kas kita yang kita pegang saat ini sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, poin kedua, hasil penjualan. Hasil penjualan adalah uang yang kita terima dari pembeli dari hasil transaksi penjualan. Cara mencatatnya masih sama. Kita tulis tanggalnya, kita tulis keterangannya, di situ ditulis hasil penjualan, lalu kita tulis nominalnya di kolom masuk. Jadi sisanya adalah 2 juta rupiah. Kenapa 2 juta rupiah?
Sisa kas pertama kita adalah 1 juta rupiah. Lalu kita tambah lagi dengan pemasukan dari hasil penjualan 1 juta rupiah. Maka sisa kas kita saat ini menjadi 2 juta rupiah. Selanjutnya adalah penerimaan dari piutang. Jika kita menjual kepada pembeli, tapi pembeli tidak langsung membayar, membayarnya di lain hari. Cara mencatatnya masih sama. Keterangannya adalah terima pembayaran piutang, nominalnya adalah 100.000, sisa uang kas kita saat ini adalah 2.100.000. Kemudian pinjaman atau hutang. Jika kita mendapatkan pinjaman modal dari bank atau koperasi atau dari seseorang, misalkan tetangga kalian atau saudara kalian, jadi otomatis kas kita juga akan bertambah sebesar Rp250.000. Sisa kas yang kita pegang saat ini adalah Rp2.350.000. Nah, kita masuk ke pengeluaran uang. Poin yang pertama adalah pembelian. Pembelian adalah merupakan kegiatan mengeluarkan uang untuk memperoleh sesuatu. Cara mencatatnya adalah, misalkan kita membeli peralatan toko sebesar Rp500.000, kita masukkan ke dalam kolom keluar. Sisa kas kita saat ini adalah Rp1.850.000. Kemudian pada tanggal yang sama, kita beli barang dagangan. Sisa uang kas kita saat ini adalah Rp1.450.000. Dan kita memberi ongkos atau transport kepada orang yang misalkan sudah membantu mengirim etalase, misalkan ongkos supirnya sebesar Rp100.000. Maka sisa kas kita saat ini adalah Rp1.350.000. Poin yang kedua adalah pembayaran hutang. Pengeluaran uang untuk membayar hutang ke bank atau pihak yang memberi hutang kepada kita. Misalkan kita tadi hutang ke bank, kita harus membayar hutang kita ke bank. Cara mencatatnya pada buku kas adalah kita memberi keterangannya adalah bayar hutang, atau bisa kita lebih perjelas lagi bayar hutang kepada bank sebesar Rp50.000. Maka sisa kas kita saat ini adalah Rp1.300.000. Poin yang ketiga adalah pembayaran gaji. Misalkan di toko kita memperkerjakan seorang karyawan. Pembayaran gaji adalah pengeluaran uang untuk membayar tenaga kerja yang membantu kegiatan usaha kita. Nah, cara mencatat gaji adalah masih sama seperti yang di atas. Keterangannya adalah biaya tenaga kerja 2 orang. Per orangnya adalah Rp75.000. Nah, kalau 2 orang berarti Rp75.000 dikali 2. Uang yang kita keluarkan untuk membayar gaji karyawan adalah Rp150.000. Sisa uang kas kita saat ini adalah Rp1.150.000. Nah, ini yang seringkali jadi masalah ya. Maksudnya banyak yang masih bingung. Bagaimana cara mencatat jika buku kas ganti halaman? Caranya adalah kita lihat pada gambar. Pada kolom pertama, pada buku kas yang tadi sudah pindah halaman, kita beri keterangan kas awal hari ini sebesar Rp1.150.000. Itu adalah sisa kas terakhir pada tanggal 5. Kita masukkan ke kolom halaman baru sebesar Rp1.150.000. Dan transaksi selanjutnya, cara mencatatnya sama seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung untung atau rugi usaha kita. Cara menghitungnya adalah kumpulkan terlebih dahulu jumlah semua penerimaan dari hasil penjualan setiap hari, maupun setiap minggu, maupun setiap bulan. Contoh, misalkan hasil penerimaan selama 2 hari yang tadi, di tanggal 5 sama tanggal 6-nya. Cara mencatatnya adalah pada tanggal 5, hasil penjualannya ada berapa totalnya? Yaitu sebesar Rp1 juta. Jadi jumlah penjualan selama 2 hari yang kita terima adalah Rp1.600.000. Nah, selanjutnya adalah kita mengumpulkan juga terlebih dahulu pengeluaran yang sudah kita keluarkan selama 2 hari. Sama seperti tadi, kalau tadi penerimaan, sekarang pengeluaran.
Nah, di situ jumlah pengeluarannya adalah sebesar 1.350.000. Dari mana? Nah, selama 2 hari ini kita melakukan pengeluaran, ada pembelian barang dagangan sebesar Rp400.000, kemudian ada ongkos transport Rp100.000, kemudian di tanggal 6-nya kita membeli barang dagangan lagi sebesar Rp400.000, ongkos atau transport sebesar Rp50.000, kemudian pada tanggal 5 kita memberi gaji 2 karyawan kita sebesar Rp150.000, di tanggal 6-nya juga sama Rp150.000, jadi totalnya adalah Rp1.250.000. Keuntungannya adalah Rp350.000. Dari mana? Rp350.000 kita dapatkan dari jumlah penerimaan yang kita dapat dikurangi dengan jumlah pengeluaran. Hasilnya adalah Rp350.000. Laba bersihnya Rp350.000. Sisa uang kas terakhir Rp1.100.000. Kok beda? Bagaimana bisa beda? Nah, kita lihat posisi keuangan akhir selama 2 hari ini ya. Kas terakhir kita tadi sebesar Rp1.100.000. Itu sebenarnya terdiri dari yang pertama adalah keuntungan kita tadi Rp350.000. Hutang kita tadi kan jumlahnya Rp250.000. Nah, kita sudah membayar hutang selama 2 hari. Di tanggal 5 sebesar Rp50.000, di tanggal 6 sebesar Rp50.000. Jadi kita sudah membayar hutang kita Rp100.000. Jadi sisa hutang kita adalah Rp150.000. Modal yang kita sudah dapatkan ya, yang pertama tadi di tanggal 5 adalah 1 juta. Kemudian kita membeli peralatan, jumlahnya adalah Rp500.000, sisanya adalah Rp500.000. Kemudian kita terima piutang ya sebesar Rp100.000. Jadi jumlahnya adalah Rp1.100.000. Nah, sekian tutorial pencatatan atau pembukuan laporan keuangan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kurang jelas dalam menerangkannya. Kalian bisa langsung cek saja link YouTube nanti yang akan saya cantumkan di bawah. Mungkin dengan kalian melihat video di YouTube tersebut, kalian lebih jelas. Sekali lagi jangan lupa di like, share, dan komen jika memang banyak kekurangannya, dan juga jangan lupa di subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.